A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, kita bisa bertemu di hari ini, di hari yang cerah ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya, Hana tanyakan kabar kalian semua. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Begitu juga Ustazah di sini. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, semoga kalian di hari ini mempunyai semangat yang baru, semangat untuk belajar ilmu umum maupun ilmu diniyah, ya. Dan selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah ya, kita pada pertemuan ini akan belajar tentang cerita pendek ya atau cerpen. Ya, jadi di sini nanti Munafis akan sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan cerpen. Ya, sebelum kita ke cerpen, ya, maka akan Munafis sampaikan tentang karya sastra dahulu. Jadi cerpen itu termasuk dalam sebuah karya sastra prosa, ya. Karya sastra, kalau secara garis besar, itu dibagi menjadi 3, puisi, prosa, drama. Pengertian puisi, ya, kalian bisa catat ya. Nah, kalau di sini tidak ada pengertiannya, di pengantar ini tidak ada pengertiannya, kalian bisa catat di buku tulis. Puisi pengertiannya yaitu karya sastra yang terikat oleh baris dan bait. Ya, saya ulangi, puisi yaitu karya sastra yang terikat oleh oleh baris dan bait. Itu puisi. Kalau prosa berarti kebalikannya, yaitu karya sastra yang tidak terikat oleh baris dan bait. Kemudian drama yaitu karya sastra yang berupa dialog, atau percakapan. Nah, itu karya sastra secara garis besar itu ada 3. Kemudian sebuah karya sastra itu berangkat dari sebuah imajinasi atau pengalaman. Ya, kemudian diolah oleh sastrawan tersebut atau penulis tersebut menjadi sebuah tulisan. Tulisannya berupa apa? Bahasa, ya. Dan biasanya tulisan tersebut mengandung suatu amanat atau suatu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Begitu ya. Nah, itu namanya karya sastra. Terus pengertian sastra dan karya sastra bisa kalian lihat di sini ya, beberapa ahli, ada Welek dan Weren, ada Kinayati, ada Selden, ada Sapardi Djoko Damono. Nah, ini adalah sastrawan-sastrawan yang ahli di bidangnya. Mereka memberikan pengertian-pengertian tentang sastra dan karya sastra. Kalian bisa baca sendiri ya. Ya, nanti PDF ini atau materi ini tolong jangan dihapus. Nanti kalian harus belajar. Harus dibaca berulang-ulang atau harus murajaah. Nah, ini tidak saya bacakan, kalian bisa baca sendiri apa yang dimaksud dengan karya sastra menurut ahli. Nah, sekarang kita ke cerpen. Karena pembahasan pokok kita kali ini adalah cerpen, maka kita ke cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Nah, apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Itu satu bentuk atau hasil pekerjaan seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat nilai moral kepada pembaca. Ya, cerpen itu bisa juga diartikan sebagai cerita imajinasi yang menceritakan sepenggal kisah kehidupan manusia. Gitu ya. Kalau novel itu menceritakan biasanya seluruh aspek kehidupan seorang tokoh. Kalau cerpen hanya beberapa. Mungkin ketika penggalan-penggalan kehidupan dia ketika kecil, atau penggalan kehidupan dia ketika remaja, atau penggalan kehidupan dia ketika sudah tua atau lanjut usia. Begitu saja ya. Jadi kalau cerpen hanya pendek, memang cerita yang pendek dan hanya sepenggal kisah kehidupan manusia.
beda dengan novel. Cerpen dan novel ini masuk ke dalam prosa ya, masuk karya sastra prosa. Nah, ciri-ciri cerpen di sini ada 11 ya, bisa kalian baca atau kalian tulis di buku tulis kalian, yaitu bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Tulisan kurang dari 10.000 kata. 10.000 kata itu kalau mungkin dalam kertas folio itu mungkin 3 atau 4 lembar. Ya. Kalian sudah pernah menghitung 10.000 kata? Ya, pokoknya intinya cerita itu memang tidak panjang ya. Terus sumber ceritanya dari kehidupan sehari-hari. Kemudian mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Habis dibaca sekali duduk ya. Jadi memang tidak panjang sih kan, sekali duduk kalian udah selesai. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian ya, menggunakan kata-kata khas dan mudah dikenal masyarakat. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan membaca. Kemudian yang ke-9, menceritakan suatu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Beralur tunggal dan lurus. Penokohan sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Ya. Terus yang kelima, yang ingin kita bicarakan lagi, yaitu sama sih dengan novel ya, seperti halnya novel dan cerpen, itu mempunyai unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada namanya ini itu di dalam. Unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi unsur-unsur yang membangun cerita tersebut ya. Yang pertama tema ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tema, tokoh, penokohan, latar, konflik, alur, sudut pandang, amanat. Kalau kita bicara masalah cerita, baik itu cerpen, novel, drama, semuanya kita akan bicara tentang ini, unsur intrinsik cerpen. Ya, unsur yang ada di dalam cerpen. Ya, tema apa sih tema? Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu ide pokok, gagasan umum yang membangun makna cerita. Misalnya saya mau membuat cerita yang bertema persahabatan. Ya, saya ingin membuat cerita dengan tema ketuhanan. Saya ingin membuat tema lingkungan. Nah, itu bisa kita angkat dari masalah kehidupan. Kemudian apa yang kita ketahui tentang hal tersebut, nah kita tinggal memberikan tokoh-tokohnya. Jadi tema itu ide pokok atau gagasan pokok atau ide cerita, ide awal kita ingin membangun suatu cerita seperti apa. Itu tema ya. Terus yang kedua tokoh. Tokoh itu pelaku cerita, orang yang ada dalam cerita. Jadi tokohnya siapa saja, ada tokoh utama biasanya ya, ada tokoh tambahan, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis. Nah, itu tokoh. Kemudian selanjutnya itu penokohan. Penokohan itu artinya sifat. Penokohan itu sifat atau karakter atau perwatakan. Jadi gambaran sifat, watak, karakter yang ditampilkan seorang tokoh dalam cerita itu namanya penokohan. Ya, penokohan misalnya sifatnya lemah lembut, kasar, keras. Nah, itu adalah penokohan. Jadi bisa ya, cara penokohan itu ada 5 ya, disebutkan langsung, melalui tanggapan tokoh lain, melalui perkataan atau perilaku atau pemikiran, kemudian melalui keadaan lingkungan ya. Contoh penggambaran tokoh yang disampaikan oleh pengarang melalui perkataan atau pikirannya ya. Ini contohnya. Aku ingin membeli pakaian seperti yang kamu beli kemarin. Nggak apa-apa walaupun harus pinjam sama kakakku. Yang penting pakaian itu bisa Rere miliki. Nah, dari sini, dari pikiran tokoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa watak tokoh tersebut adalah berlebihan, boros, ambisius. Mau beli dengan memaksakan diri, walaupun dengan utang, yang penting dia punya barang yang dia inginkan. Nah, itu ya.
Kemudian kalau melalui tanggapan tokoh lain, biasanya tokoh lain memberikan tanggapan, oh saya kenal dia, dia memang orangnya keras, tapi tanggung jawab kok. Nah, itu berarti dari tanggapan tokoh lain. Kemudian dari perkataan, perilaku atau pemikiran. Nah, nanti kita berikan contoh waktu ketika nanti kita sudah offline ya. Insya Allah saya berikan contoh penggambaran watak tokoh melalui 5 hal. Nah, itu ya, insya Allah semoga ada kesempatan. Kemudian yang keempat itu unsur intrinsik latar atau setting ya. Latar itu adalah tempat, waktu, suasana ya. Jadi segala sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam cerita tersebut. Dibagi menjadi 3 yaitu tempat, waktu, dan suasana ya. Biasanya latar akan disampaikan di awal-awal ya, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa latar tersebut ada di sini, waktunya kapan, kemudian suasananya bagaimana. Itu latar ya. Nah, kemudian konflik. Konflik itu adalah perbedaan kepentingan atau perbedaan sesuatu atau masalah yang ada dalam cerita tersebut. Ya, suatu cerpen bisa terbangun ketika ada satu masalah ya atau konflik. Kalau tidak ada konflik ya tidak seru ya, karena tidak ada cerita yang diceritakan. Ya, itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu alur. Ya. Alur itu rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab akibat atau kausalitas. Ya. Alur itu ada bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam. Dan biasanya mungkin kalian pernah membaca cerita dari awal sampai akhir itu berurutan. Itu berarti alurnya lurus atau progresif atau kronologis. Kemudian mungkin Kak Antun pernah membaca cerita yang alurnya itu berbalik ya. Tiba-tiba sudah besar kemudian menceritakan ketika masa kecilnya misalnya. Nah, itu berarti adalah alur sholat balik atau regresif atau flashback. Itu ya. Alur peristiwa yang terbentuk karena proses sebab akibat sehingga membentuk rangkaian peristiwa. Ya, jadi ciri-cirinya, ciri-ciri alur itu harus masuk akal atau logis. Kemudian peristiwanya atau rangkaian peristiwanya itu menimpa tokoh ya. Rangkaian peristiwanya itu menimpa tokoh. Kemudian mengalami peristiwanya ada sesuatu yang memuncak itu ya, yang memuncak. Kemudian pada akhir cerita biasanya alurnya memberikan suatu penyelesaian gitu ya. Jadi setiap unsur enzim dalam cerpen hendaknya membentuk kepaduan yang utuh. Itu ya. Jadi ciri-ciri alur ya, bisa kalian lihat di sini, ada masuk akal, ada rasa ingin tahu, ada kejutan dan ada kepaduan. Gitu ya. Kemudian yang ke-7 yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menyajikan cerita atau cara pengarang menyajikan tokoh-tokohnya. Ya. Sudut pandang dibagi menjadi 3, sudut pandang orang pertama ya atau sudut pandang akuan ya, sudut pandang akuan. Biasanya tokoh utamanya adalah aku. Begitu ya, aku, saya. Nah, itu sudut pandang. Jadi ceritanya berpusat pada aku atau saya. Kemudian yang kedua sudut pandang orang kedua atau sudut pandangnya kamu ya atau kau. Cuma sudut pandang orang kedua ini jarang dipakai dalam sebuah cerita. Ya. Kalian bisa bayangkan mungkin kalau sebuah cerita itu tokoh utamanya kamu atau dia. Jadi ini jarang. Biasanya memang tokoh utamanya ya. Kalau tokoh utamanya kamu atau engkau, ya biasanya akan mengacu kepada aku.
gitu ya. Nah, yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Nah, inilah yang sering juga digunakan, yaitu sudut pandang diaan. Jadi pengarang berada di luar cerita, kemudian dia memberikan sebuah tokoh utama dengan kata ganti dia, gitu ya, atau nama orang, begitu. Nah, yang terakhir unsur intrinsik yaitu amanat atau pesan moral, ya. Sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, itulah namanya amanat. Nasihat, kata-kata mutiara, ya, firman Allah, gitu ya. Itu biasanya setiap cerpen mempunyai pesan. Ya, selain dia menceritakan sesuatu, pasti ingin memberikan pesan atau manfaat kepada pembaca. Nah, struktur cerpen, ya, struktur itu hal-hal yang membangun sebuah cerita. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini akan kita bicarakan ya, setiap kita membicarakan tentang novel cerpen, pasti akan ada struktur cerpen. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu ringkasan atau inti cerita. Terus yang kedua orientasi pengenalan latar. Kemudian yang ketiga komplikasi, urutan kejadian atas kerumitan yang muncul. Kemudian evaluasi, pemecahan konflik setelah klimaks, resolusi, yaitu solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh atau penyelesaian. Kemudian koda, yaitu pesan-pesan atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Itu struktur cerpen. Nah, ini ya. Ini contoh sebuah struktur cerpen dari suatu cerita. Ya, contoh abstrak. Ada suatu cerita yang ringkasannya, yang inti ceritanya adalah tentang kegelisahan seorang lelaki tua bernama Abdullah yang sedang meratapi kesendiriannya ditinggalkan anggota keluarga. Nah, pengenalan latarnya, contohnya adalah Abdullah tinggal sendiri di sebuah rumah di bantaran Sungai Ciliwung. Itu pengenalan latarnya. Kemudian komplikasinya, masalahnya, contohnya Abdullah mencoba tegar terhadap peristiwa yang menimpa anaknya, teringat masa pernikahannya dengan Bese, terus kondisi Ciliwung atau kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Evaluasinya, bujukan rekan sesama binatu agar majikan Abdullah tidak memecatnya. Kemudian resolusi atau solusinya, kebimbangan majikan ketika akan memecat Abdullah. Namun keputusan majikan tidak disampaikan dalam cerita tersebut. Kemudian nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Abdullah, yaitu pahitnya permasalahan kehidupan sebaiknya disikapi secara positif serta tidak mudah berputus asa. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar cerita yang biasanya mempengaruhi isi cerita. Ya, biasanya. Nah, ini ada beberapa hal unsur ekstrinsik, ya. Contohnya biografi pengarang, ya, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, atau lingkungan, gitu ya. Jadi misalnya seorang dokter, maka dia biasanya akan mengarang cerita yang berhubungan dengan kesehatan atau medis. Itu ya, itu namanya unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita. Jadi sesuatu yang mempengaruhi sebuah cerita. Terus misalnya kita berada di zaman penjajahan, maka cerita kalau seorang pengarang, dia akan menceritakan bagaimana masa penjajahan atau masa-masa ketika harus merebut kemerdekaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin di masa-masa reformasi. Maka karangan cerita-cerita atau jenis-jenis cerita itu lebih bervariasi kita karena kita tidak dalam masa tertekan. Gitu ya. Jadi selain biografi pengarang adalah yang lingkungan atau keadaan sosial budaya yang melatar belakangi terciptanya suatu cerita, gitu ya. Jadi misalnya orang pengarang tersebut suka traveling atau suka ke melanglang buana di dunia, misalnya Andrea Hirata kayak gitu, maka karangan-karangan dia atau cerita-cerita dia akan banyak berhubungan dengan pengetahuan dia sebagai
traveler seperti itu. Gitu ya. Jadi bagaimana latar belakang pengarang, biografinya, keadaan pendidikannya, kemudian bagaimana lingkungannya itu mempengaruhi suatu cerita. Begitu ya. Wawasannya, pola pikirnya itu juga mempengaruhi ceritanya. Makanya kalau kalian pernah membaca cerpen yang bagus, insya Allah pengarangnya juga bagus, gitu ya. Kalau kalian misalnya kalian pernah membaca cerpen religius atau cerpen yang berhubungan dengan agama, kemungkinan pengarang cerita tersebut mungkin pernah di pondok pesantren, ya mungkin pernah menuntut ilmu agama. Nah, itu akan mempengaruhi isi cerita tersebut. Kemudian kita belajar kaidah kebahasaan dalam teks cerpen, ya. Dalam teks cerpen biasanya ada kalimat langsung dan tidak langsung. Ada percakapan, misalnya Anissa berkata kepada uh, kepada adiknya, apakah kamu sudah makan? Nah, itu apakah kamu melihat ada orang lewat di depan jalan tadi? Nah, itu adalah kalimat langsung, ya. Kemudian kalimat deskripsi, gambaran, ya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu. Biasanya dalam cerpen akan banyak kalimat deskripsi, mendeskripsikan tokoh, mendeskripsikan latar, mendeskripsikan alur, ya. Kemudian ada majas. Majas itu gaya bahasa, bahasa kiasan. Jadi bahasa yang digunakan seindah mungkin untuk memberikan efek tertentu atau efek keindahan. Kemudian ada makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi itu sebenarnya, konotasi itu tidak sebenarnya. Ya. Nah, ini kaidah kebahasaan, ya. Di sini disebutkan majas. Ya, insya Allah majas, insya Allah akan kita pelajari nanti di waktu tersendiri ya. Insya Allah pekan depan kita akan belajar majas, ya. Nah, untuk tentang cerpen, insya Allah itu dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tentang sebuah cerpen, pengetahuan yang mendasar tentang cerpen, insya Allah sampai di sini dulu untuk majas dan gaya bahasa. Semoga pekan depan bisa kita bahas, ya. Majas atau gaya bahasa yaitu sesuatu bahasa yang biasanya banyak digunakan dalam pembentukan suatu cerpen atau membentuk suatu cerpen. Ya, ya semoga ada kesempatan ya untuk pekan depan kita akan membahas majas. Ya, untuk sementara pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga tentang cerpen ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kalian tentunya suka membaca cerpen kan? Ya. Kemarin selama di rumah sudah dapat berapa cerpen? Sudah dapat berapa novel? Ya, asal novel itu bisa memberikan manfaat kepada kalian dan kalian bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak harusnya diambil, ya. Dan dalam pengawasan orang tua ya ketika membaca cerpen dan novel. Gitu ya. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.